Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alfian. Saya dari kelas IF702 mata kuliah Cloud Computing. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak Agung Riyadi untuk soal UASnya. Yang pertama ada penjelasan istilah SAS, Utility Computing, dan Integrated Computing. SAS yaitu model layanan cloud di mana penyedia provider menghosting aplikasi lengkap beserta seluruh infrastrukturnya, dan pengguna cukup mengakses aplikasi tersebut melalui internet browser tanpa perlu melakukan instalasi, konfigurasi maupun maintenance sendiri. Semua pembaruan, keamanan, dan pemeliharaan server menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Contoh Gmail, Microsoft 365, Salesforce, Google Workspace. Lalu utility computing, model penyediaan sumber daya komputasi, processing power, storage, bandwidth sebagai layanan yang diukur dan dibayar sesuai pemakaian aktual, pay per use atau meter service. Mirip dengan konsep layanan publik seperti listrik atau air PDAM. Pengguna hanya membayar sesuai resource yang benar-benar dipakai tanpa perlu investasi infrastruktur besar di awal. Lalu yang ketiga ada integrated network, jaringan terpadu yang menggabungkan berbagai jenis layanan, data, voice, video, serta berbagai sistem dan perangkat dalam satu infrastruktur jaringan yang sama, sehingga seluruh komponen dapat saling berkomunikasi, berbagai sumber daya, dan dikelola secara efisien. Soal kedua, arsitektur network hybrid cloud computing. Hybrid cloud computing adalah arsitektur yang menggabungkan private cloud infrastruktur on-premise milik perusahaan sendiri dengan public cloud, layanan cloud dari pihak ketiga seperti AWS, Azure, dan GCP, saling terhubung melalui jaringan internet atau VPN terenkripsi. Berikut gambar arsitekturnya. User, kantor pusat, lalu ke bawahnya internet VPN, lalu ada private cloud on-premise, proxmox lokal, database lokal, firewall juga. Lalu dibagi dua kan VPN itu ke private cloud dan public cloud. Kalau public cloud ada compute-nya IaaS, PaaS, SAS apps, email, CRM, dan backup disaster recovery. Penjelasan arsitekturnya. Private cloud on-premise menyimpan data sensitif dan menjalankan aplikasi inti, database, server virtualisasi di infrastruktur milik perusahaan sendiri, dilindungi firewall internal sehingga kontrol keamanan sepenuhnya berada di tangan perusahaan. Public cloud digunakan untuk kebutuhan yang memerlukan skalabilitas tinggi, menampung beban kerja fluktuatif, trafik musiman atau puncak, aplikasi SAS, serta sebagai lokasi backup dan disaster recovery. Lalu internet atau VPN menjadi jembatan konektivitas terenkripsi antara user, private cloud, dan public cloud agar data berpindah tetap aman. Cloud bursting, mekanisme di mana beban kerja secara otomatis meluap dan dari private cloud ke public cloud saat kapasitas lokal mencapai batas sehingga performa tetap terjaga tanpa perlu menambah hardware fisik. Lalu soal ketiga, 4 faktor keberhasilan implementasi cloud computing. Yang pertama, faktor teknologi dan infrastruktur, kesediaan bandwidth internet yang stabil, dan kompatibilitas sistem existing perusahaan dengan platform cloud yang terpilih. Tanpa koneksi memadai, layanan cloud tidak dapat diakses secara optimal. Kedua, faktor keamanan dan privasi. Karena data perusahaan berpindah ke infrastruktur pihak ketiga, dibutuhkan jaminan enkripsi data, kepatuhan terhadap standar keamanan, dan kontrol akses yang jelas agar tidak bocor atau disalahgunakan. Ketiga, faktor biaya. Perbandingan antara biaya pelanggan layanan cloud dengan biaya investasi infrastruktur sendiri, CAPEX versus OPEX. Keberhasilan implementasi diukur dari seberapa besar penghematan biaya operasional yang dicapai perusahaan. Dan yang keempat, faktor kebijakan dan regulasi. Mencakup aturan pemerintah atau industri terkait lokasi penyimpanan data residensi, perlindungan data pribadi, serta kesiapan organisasi, SDM, dan manajemen perubahan dalam mengadopsi teknologi cloud. Yang keempat,
ada keuntungan soal keuntungan dan kerugian virtualisasi dan cloud computing. Ada 8 keuntungan. Yang pertama, efisiensi biaya, mengurangi belanja hardware karena resource dapat dibagi secara virtual. Yang kedua, scalabilitas, resource dapat ditambah atau dikurangi dengan cepat sesuai kebutuhan. Yang ketiga, konsolidasi server, satu server fisik dapat menjalankan banyak virtual mesin sekaligus. Yang keempat, fleksibilitas akses, layanan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja selama terhubung ke internet. Yang kelima, ada kemudahan backup dan disaster recovery melalui snapshot atau replikasi virtual machine. Yang keenam, deployment lebih cepat, provisioning server baru hanya membutuhkan hitungan menit, hemat energi dan ruang, mengurangi jumlah perangkat fisik sehingga mendukung konsep green computing. Lalu yang kedepan, yang terakhir, manajemen terpusat, administrasi dari maintenance sistem lebih mudah dilakukan dari satu konsol atau dashboard. Lalu 3 kerugian. Yang pertama, ada ketergantungan pada koneksi internet. Tanpa koneksi internet yang stabil, layanan cloud tidak dapat diakses. Yang kedua, risiko keamanan data. Data disimpan di infrastruktur pihak ketiga sehingga rawan terhadap kebocoran atau serangan cyber. Yang ketiga, ketergantungan pada penyedia layanan, risiko vendor login dan downtime apabila provider mengalami gangguan. Mungkin sekian penjelasan dari keempat soal yang diberikan oleh Bapak Agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.